Yang di atas sudah saya ceritakan bismillahnya, sekarang tentang faedahnya.
baris ke-11, wa min fawaidiha annaha arba'u kalimatin. Halaman 4 baris ke-11. Wa min fawaidiha, yang di atasnya itu cerita sudah saya ceritakan kemarin kita. Wa min fawaidiha annaha arba'u kalimatin. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin. Wa min fawaidiha annaha arba'un kalimatin. Wa min fawaidiha, dan di antara faidah lafaz bismillah, di antara manfaat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini cuma sedikit nih, artinya kita ngaji nggak boleh berhenti. Wa min fawaidiha, dan di antara faidah lafaz bismillah annaha, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu arba'u kalimatin, terdiri dari 4 suku kata. 4 suku kata. Ismun Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Apa? Ismun Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Ismun ada ba-nya, ba harfu jar, jadi bismi. Asalnya kan ismun tuh, ya, ada ba-nya, ada harfu jar, jadi bismi. Bismi mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi. Ar-Rahmani naktun lillahi wa naktul majruri majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Ar-Rahimi naktun sadin, naat yang kedua. Itu dari segi nausoro. Nah ternyata katanya di antara manfaat fawaid itu faidatun faidatani fawaid. Dan di antara faidah bisa diartikan apa? Manfaat, gitu. Jadi faidah itu bahasa Arab. Dan di antara manfaat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim annaha, bahwasanya basmalah itu, bismillahirrahmanirrahim, ini cuma arba'u kalimatin, cuma terdiri dari 4 suku kata. Apa nih kaitannya dengan dosa? 4 suku kata. Berapa? 4 suku kata. Bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Allahu Akbar. Ini ternyata kata pengarang kitab Asy-Syaikh Al-Ahmad Al-Hijazi Al-Fashani. Kata dia, bismillah itu kan 4 suku kata. Waz-dzunubu arba'atun. Ternyata dosa itu juga ada 4. Dosa itu ada 4. Waz-dzunubu arba'atun. Dzunubun dibacanya dzunubun karena jadi badal. Mubdal min punya arba'atun. Jadi begitu kita kuning itu. Waz-dzunubu arba'atun. Dzunubun billahi. Jadi ngikutin mubdal min punya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Enggak boleh dibaca sodaqatun, sodaqatil, nanti salasin. Udah peraturannya begitu. Nah, kata pengarang kitab, bismillahirrahmanirrahim terdiri 4 suku kata. Waz-dzunubu arba'atun, dosa juga ada 4. Dosa ada 4. Apa aja nih?
Yang pertama, dzunubun billaili, dosa di malam hari. Ada tidak orang yang berdosa di malam hari? Ada kan? Itu dosa di malam hari. Kemudian dzunubun bin nahari, dosa di siang hari. Ada nggak orang-orang yang dosanya di siang hari? Ya. Malam tidurnya benar, ya nggak? Dosanya di malam hari. Terus wazunubun bisirri, dosa sembunyi-sembunyi. Ada nggak orang yang mengerjakan dosa sembunyi-sembunyi? Ada nggak? Ada. Ya, yang keempat, wazunubun bil alaniyati, dosa yang dilakukan terang-terangan. Jadi katanya, kata pengarang kita, itu dosa kalau enggak siang, kalau enggak malam, siang, kalau enggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Jadi kan ada 4 tuh. Makanya di sini dikatakan, katanya, faman zakarota, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah ikhlasi, dengan ikhlas. Karena tadi berkaitan dengan 4 dosa. Siapa yang membacanya dengan ikhlas, wassofa, sofa itu hatinya bersih, udah nggak ada yang dilihat kecuali Allah. Dia baca Bismillah dengan ikhlas dan hati yang bersih, ghafarallahu ta'ala, Allah ampuni lahu baginya az-zunuba, dosa-dosanya yang tadi, wal jafar, dan kekerasan perangainya, dan perangainya yang rusak. Jafar itu kurang ajar maksudnya sama Allah, hatinya itu kasar, rusak, bengis dan sebagainya. Jadi siapa yang baca Bismillah dengan ikhlas dan hati yang bersih, dosa-dosanya bakal diampuni Allah. Dosa yang mana itu? Ya mungkin dosa yang di malam, dosa yang di siang. Makanya sayang kalau orang baca doa nggak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal yang dia minta apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda wa maghfiratan ba'da al-maut. Empat diampuni dosa tadi. Ada nggak kita yang melakukan dosa? Oh jadi kita bagaimana ya? Ada nggak orang yang melakukan dosa diam-diam? Ada. Ada. Terus orang bilang, dia bilang, bukan karena dia pintar menutupi aib dan dosanya, bukan, karena Allah memang sengaja menutup aib dan dosa. Bukan karena pintarnya dia membunyikan. Bukan, kalau Allah buka bisa nggak? Kalau Allah buka bisa nggak? Bisa. Iya, kalau Allah buka bisa. Ya jangankan kita, ada orang 40 tahun berdosa. 40 tahun berdosa. Waktu Nabi Musa zikir dan berdoa minta hujan, dia ikut di situ, tapi dia belum bertobat. Nabi Musa bilang, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Ternyata doanya Nabi Musa tidak dikabulkan. Kan baru kali itu dia berdoa nggak dikabulkan. Nabi Musa tanya sama Allah, kan Nabi Musa gelarnya apa? Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba' minhum man kallamallah. Di antara rasul-rasul itu ada yang man kallamallah. Man kallamallah itu nabi yang bisa berbicara dengan Allah tanpa perantaraan malaikat. Apa sebabnya doa kami nggak dikabulin? Kata Musa. Padahal yang aminkan 60.000 jemaah. Kok nggak dikabulin? Yang doa nabi, yang aminkan 60.000. Kata Allah, inna fikum abdal arsi alladhi yubarizu rabbahu munzu arba'ina sana. Kata Allah, karena di tengah-tengah yang ikut zikir Musa ada seorang yang masih maksiat 40 tahun sampai sekarang. Ada dia tuh di situ. Itu sebabnya doa kamu gak dikabulin, itu gabung di situ, gabung. Nabi Musa begitu tahu yang menyebabkan doanya gak dikabulin karena ada satu jemaah di tengah-tengah yang belum bertobat. Nabi Musa tanya lagi, arini, alimni atau akhbirni, arini abdal asim. Kasih tahu saya siapa orang itu. Musa minta kasih tahu siapa tuh yang kerok nih, biar kerok nih. Gara-gara dia doa nggak dikabulin nih. Kasih tahu dong saya, kata Musa. Apa kata Allah? Apa kata
Kata Allah, orang ini bermaksiat kepadaku udah 40 tahun Musa, aku tutup aibnya. Orang ini 40 tahun kan lama tuh berdosa, aku tutup aibnya. Jangankan kamu, anaknya dan istrinya yang nggak tahu, aku tutup. Diambil satar. Kata Allah, karena aku ini Tuhan yang sering menutup aib hambaku. Kenapa sekarang saya buka sama kamu? 40 tahun saya tutup, kenapa saya buka aibnya? Allah nggak kasih tahu. Gitu. Kalau kita kan seringnya buka tuh. Allah nggak mau kamu buka juga. Padahal contohnya Nabi. Tapi Musa ini karena kepingin doanya dikabulkan, diri dia. Dipandang jamaah yang puluhan ribu dari sebelah kiri kalau sekarang gitu ya. Begitu mandang, Nabi Musa juga nggak tahu. Kenapa? Karena dosa tak berjengkol. Betul. Coba kalau dosa itu ada tandanya. Musa nggak tahu. Begitu Musa nggak tahu, Nabi Musa inisiatif akhirnya. Ini kan supaya doanya dikabulin. Selama masih ada dia kan nggak dikabulkan. Hujan nggak turun. Terus kata Nabi Musa, ya Abdul Aziz, alladzi yubarisu rabbahu mundu 40 sana, ukhruj anta min baini azhurina. Kata Nabi Musa, karena kamu doa kami nggak dikabulkan. Sekarang kata Musa, hai orang yang masih senang maksiat, coba kamu keluar aja dari sini. Keluar aja. Ini orang pinter nih, walaupun dia pendosa pinter. Kalau dia keluar, bahasa orang sekarang thanksin. Oh thanksin gue deh. Oh nanti, keluar. Dia pinter nggak mau keluar. Dia diem aja. Kalau dia nggak keluar, dosa keluar malu. Akhirnya dia bilang apa? Ya Rabbi, laqad asaituka 40 sana wa amhaltani. Ya Allah, meskipun saya udah maksiat 40 tahun, kau tetap artinya memanjangkan umurku, menambah nikmat sampai hari ini. Ini thayyibun faqbalni. Sekarang saya taubat nih. Ketika dia bilang taubat, Nabi Musa nggak tahu, hujan turun, tanda doa dikabulkan. Ketika hujan turun, Nabi Musa tambah heran. Tadi minta hujan nggak diturunkan karena ada seorang yang maksiat. Nabi Musa bilang, saya nggak melihat satu pun yang keluar dari tempat ini. Kenapa doa kami dikabulkan? Kata Musa kepada Allah. Kata Allah, doa kamu kami kabulkan, kata Allah, karena tadi orang yang maksiat 40 tahun diam-diam dia bertobat. Karena dia bertobat, maka doa kalian semuanya kami kabulkan. Betapa tuh jadi kita kalau tobat tuh doa anak kita dikabulin, doa istri. Saya gitu sama anak-anakku, udah deh, ayo, ini penting doa ayah ini. Doa ayah buat ibu kalian, doa ayah buat kalian yang lagi pada kuliah, doa ayah buat kalian yang lagi pada kerja. Itu gak dikabulin. Kalau anak-anak semuanya yang tinggal sama ayah, ada yang masing-masing dosanya kan. Coba ada istighfar nih. Jadi sama-sama doa kita dikabulin. Saya gitu bilang sama anak-anak. Ya. Kenapa juga pada ngomong kayak gitu? Begitu penting begitu tuh. Buat apa lagi kita enak-enak di luar kalau di rumah nggak enak ya? Oh, begitu. Begitu, yang penting istighfar, makan jadi nikmat, benar. Meskipun pakai kecap. Benar. Yang penting sampingnya ayam goreng. Oh, gini juga ya. Ini waktu saya ngaji kitab sama guru saya nih, nggak cerita begini, ini tambahan saya aja nih. Guru saya baca doang, saya baca 1 lembar, baca 2 lembar begitu. Baca sih bro, saya baca paham nggak? Paham dulu terus, gitu. Nggak terakhir gitu, itu tambahan dari saya ceritanya nih. Ya, karena guru-guru kita ulama-ulama yang sepuh gitu. Jadi kalau penting ngaji, kita ngaji juga sama guru saya. Di antara guru saya baca kitab ini namanya Habib Bagir bin Abdullah bin Salim Al-Aqwas. Ampun nih gurunya nih, bukan karena saya bisa bahasa Arab. Ya lanjutannya. Wa fadailuha katsiratun, dan fadailuha, fadilah asalnya itu fadilah, fadilatun, fadilatani, fadail, jamak taksir juga. Kalau jamak muzakkar salim ya, kalau orang ngaji gampang, muslimun, muslimuna. Kalau jamak muannas salim, muslimatun, muslimatun. Kalau jamak taksir nggak ada kaidahnya. Makanya orang Betawi bilang jamak taksir, jamak kocar kacir. Udah masjidun, masjidani, masajid, baitun, baitani, buyutun, rajulun, rajulani, hijalun, gitu. Gitu saja. Gak ada kaidahnya ya. Udah, jadi kita mesti dengar orang Arab ngomong seringan.
Faedahnya katsiratun. Afradtuha, ini afrada, ini fi'il madhi yang ke-13. Afradtuha, kata pengarang kitab nih, ini kan kita ngaji kitab namanya Al-Majalisus Saniyah. Kata dia, fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim aja Ibrahim banyak. Tetapi kata dia, afradtuha, aku telah menyendirikan, mengkhususkan, ya, pembahasan tentang fadilah bismillah itu bimajlisin mustaqillin, di majelis tersendiri. Artinya kalau kepingin tahu lebih banyak lagi fadilah bismillah, itu ada majelisnya tersendiri fi kitab Tuhfatul Ikhwan. Jadi pengarang kitab ini mengarang kitab namanya Tuhfatul Ikhwan. Apa namanya? Tuhfatul Ikhwan. Itu kitab Tuhfatul Ikhwan itu isinya tentang fadilah bismillah, keutamaan bismillah. Itu nama kitabnya Tuhfatul Ikhwan. Begitu saya ngaji tuh, besoknya kita cari kitabnya. Ya Allah, benar tuh. Jadi artinya tatlubul minal mutawwalat, kan gitu Ustaz Malik ya. Berarti kita mesti tatlubu, engkau cari itu, engkau tuntut minal mutawwalat, di kitab yang lebih tinggi lagi. Jadi ngaji benar. Utlubul ilma minal mandi, tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang. Ini aja kita belum tuntas, udah disuruh cari kitabnya. Itu foto Ikhwan. Jadi betapa ilmu kita ini yang tadi saya bilang lahir malah nggak ada sedikit kecuali. Kalau mau tahu lebih jelas tuh kitab itu. Wa fi hadzal qadri kifayatun. Wa fi hadzal qadri kifayatun. Kifayatun itu menjadi mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Kalau contohnya kita tuh al-ustazu fil fasli. Entar dibalik fil fasli ustazu. Kalau al-ustazu mubtada, fil fasli jar majrurnya jadi khabar mubtada. Entar dibalik fil fasli, fil faslinya jar majrurnya buat khabar muqaddam. Nanti ustazunya mubtada muakhar. Pasti ada faedahnya kayak begitu. Nah, itu dipraktekkan di sini. Jadi di sini katanya hanya sekedar saja. Sekedar aja di sini dia, kata dia sekedar saja. Ya, nggak banyak. Ya secukupnya aja di sini, nggak banyak. Kalau mau banyak tahu tentang fadilah bismillah itu di kitab Tuhfatul Ikhwan. Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian ulama, mereka maksudnya ulama, madarul islami fi hadithi innamal a'malu bin niyyati wa hadithi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa hadithi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun wa hadithi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi fa kullu wahidin minha rubu'ul islam. Jadi rubu' itu seperempat. Fa kullu wahidin minha rubu'ul islam. Masing-masing hadis yang saya sebutkan tadi yang jumlahnya 4 memiliki bobot seperempat ajaran Islam. Seperempat ajaran Islam. Nah, sebagian ulama mengatakan ini informasi ini, madarul Islam, porosnya Islam, ya, intinya ajaran Islam itu ala hadithi, ya, itu terdapat atau terkait dengan 4 hadis. Jadi ada 4 hadis nih. Ada 4 hadis yang merupakan jadi madarul Islam, porosnya Islam. Maksudnya kalau kita amalkan, jadi nggak lepas dari 4 hadis ini, dan masing-masing hadis ini memiliki nilai seperempat ajaran Islam. Artinya kalau kita benar melaksanakan satu hadis, berarti kita sudah mengamalkan seperempat. Kalau kita benar melaksanakan 4 hadis ini, berarti kita sudah menjadi Islam yang kafah. Islam kafah. Hadis apa aja? Yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Yang pertama hadis tentang innamal a'malu binniyat.
Sahnya amal itu tergantung niat. Terus sekarang kita niatnya baik, itu baru seperempat. Udah pokoknya sekarang niatnya benar, ngaji, ibadah. Udah semuanya bukan karena kepengen dipuji. Ya tapi itu baru seperempat. Baru seperempat. Maka yang penting niatnya. Ya itu baru seperempat. Karena belum action. Itu baru seperempat. Udah kita yang penting menjadi orang bertangannya, yang penting hati kita. Ya itu baru seperempat. Nah, ada hadis yang kedua. Apa itu? Wa hadisi al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Tentang hadis halal dan haram. Jadi ketika kita niatnya udah baik, kita dalam hal memilih dilihat apa yang kita pilih, yang halal atau yang haram. Kita punya duit, dari mana duit kita? Kalau seandainya sumbernya adalah sumber yang halal, berarti kita sudah menjalankan seperempat lagi. Kita baru setengah jadi seorang muslim. Iya kan? Nah, yang ketiga, karena hadis ini al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang ketiga, wa hadisi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Yang ketiga itu hadis yang bunyinya man amila amalan, siapa yang mengerjakan amal laisa alaihi amruna, yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, kata Nabi, fahuwa, maka ditolak. Ingat nih, mengerjakan amal gak ada perintahnya dari kami, gak ada perintahnya dari Nabi. Ingat, perintahnya, bukan dalilnya, perintahnya. Saya kasih contoh di perintah. Orang bilang tahlil bid'ah. Nah, yang mengatakan bid'ah, kita minta, coba kamu ini kan bilang bid'ah, datangkan satu dalil deh yang mengatakan zikir la ilaha illallah itu gak boleh. Kan gitu tuh. Terus kita bilang, kok Anda masih terus? Iya, karena saya tahu Nabi pernah mengajarkan saya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu dalil kita mengucapkan la ilaha. Artinya itu di mana saja dalil tadi bisa kita gunakan. Lagi sendiri, lagi jalan, lagi di mobil, ada orang habis meninggal, boleh kan? Boleh, karena ada dasarnya gitu. Makanya guru-guru kita kalau tahlil, cara membuka tahlilnya itu beda. Ada yang gini, afdalu ma qultu ana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Berarti guru kita lagi ngajarkan kita, dia membuka tahlil dengan hadis afdalu ma qultu ana. Ada lagi guru-guru kita yang tahlil, dia tidak memulai dengan Abdul Maqulana, tetapi dia bilang apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pakai apa? Fa'lam annahu la ilaha. Berarti guru kita sedang mengajarkan kita itu memulai tahlilnya dengan surah Muhammad. Dua-duanya dalil. Dua-duanya dalil. Jadi itu boleh. Nah, kalau kita udah ngamalkan itu ada dalilnya, berarti kita ngerjakan lagi seperempat dari ajaran agama Islam. Nah, hadis yang terakhir yang tinggi nih, ini udah masuk tasawuf. Waduh, kata Nabi memang tidak pernah mengatakan tasawuf, tapi ajaran-ajarannya di dalamnya include tasawuf. Kita nggak boleh hanya belajar fikih, mengutamakan fikih. Sebab kata Ibnu Athaillah, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazallaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang mengutamakan fikih, yang dipelajari cuma fikih, enggak tasawuf, syarat, rukun, betul boleh, tapi enggak pakai tasawuf, itu nanti faqad tafassaq, dia akan jadi orang fasik. Nih saya kasih contoh nih. Karena fikih tadi hanya melihat yang hal-hal yang terlihat, enggak melihat hati. Kalau tasawuf, hati. Saya kasih contoh. Menurut fikih orang ini benar, tapi menurut tasawuf salah. Makanya tadi siapa yang mengutamakan fikih enggak pakai tasawuf bisa jadi sesat.
bisa jadi fasik. Sebaliknya, mengutamakan fikih nggak pakai mengutamakan tasawuf, nggak pakai fikih, nanti bisa jadi zindik. Yang betul apa? Waman jama'a bainahuma, gunakan dua-duanya, fikih dan tasawuf. Saya kasih contoh fikih. Suami istri boleh kan berhubungan badan di waktu puasa? Boleh kan? Dosa. Bulan puasa suami istri berhubungan lagi puasa, bukan malam ya. Kalau uhilla lakum lailatas siyam, nah itu boleh. La uhilla lakum lailatas siyam rafas ila nisaikum, itu boleh kalau malam. Ini lagi puasa, dosa besar. Termasuk dosa besar suami istri yang berhubungan saat lagi bulan puasa. Dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Kan fikih itu. Berarti kalau lagi puasa boleh nggak berhubungan? Nggak boleh kan? Kata suaminya, pintar fikih, begini. Sekarang kita pindah ke Bandung. Jam 8 pagi kan nggak boleh tuh. Kita berangkat lagi ke Bandung. Berangkat dia ke Bandung. Musafir. Lebih dari 91 km. Musafir kan? Musafir kan? Ini di sana ceritanya di Bandung ini ada polisi syariah. Polisi syariah. Kalau syariah kan gitu. Begitu suami istri masuk ke kamar, ditangkap habis begituan. Nah, ketangkap basah lo berdua tuh. Ya, masih pakai handuk lagi. Tangkap nih. Doh, ini hukum nih, cambuk. Begitu mau dihukum cambuk, dikeluarin KTP. Ini orang Jakarta. Di sini ngapain? Musafir. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Secara hukum dibebas dari cambuk. Bebas nggak? Bebas. Ya, karena kan musafir. Kalau musafir boleh nggak batalin puasanya? Boleh. Tapi Tuhan tahu tujuanmu ngapain ke sini. Itu maksudnya itu tasawuf itu penting. Makanya fikih dan tasawuf mesti begitu. Paham nggak? Ini jadi ilmu nih, jadi ilmu itu yang jadi dalil namanya ahli fikih. Yang jadi dalil apa? Ahli fikih. Makanya kan saya bilang Owan jamaah bainah, menggabungin fikih sama tasawuf. Nah kita nih ngaji kayak gitu. Nanti kita ngaji di tafsir, ada fikihnya, ada tasawufnya. Jadi itu nanti berpengaruh ke hati kita. Sebab orang hukum kan kayak sekarang. Buat ma'ruf aja bisa diajarin bohong. Buat ma'ruf bisa, rumahnya gede gak? Enggak. Kalau orang batuk di rumah, kedengeran gak di atas kedengeran. Tapi kenapa bunyi pistol nggak dengar, orang budak namanya. Itu hukum tuh. Jangan bilang terus. Ya, itu hukum kayak gitu. Hukum itu bisa ke otak hati, bisa ke otak. Itu hukum tuh. Tapi kalau hati bisa. Makanya kita perlu juga baca fikih dan baca tasawuf. Ada ibu-ibu di atas ya? Bohong boleh gak Pak Bini? Sebab salah satu bohong yang boleh itu sama bini supaya nyenengin bini. Secara hukum boleh bohongin bini, tujuannya supaya bini senang. Tapi yang tasawuf dosa juga. Kan gitu kan? Kenapa? Supaya bininya senang. Supaya bininya senang. Gimana kira-kira nih? Sekarang mama udah tua nih, dari atas 60, masih cantik kan? Masih. Tapi kalau kita bilang misalnya udah berubah, kacau gitu ya. Gitu. Bohong sama suami istri boleh, nyimpan duit. Kenapa? Tujuannya kenapa-napa nih, supaya nanti persiapan kelak itu lebih panjang pikirannya. Buat anak-anak sekolah, buat keperluan mendadak. Mendingan diumpetin aja. Bini lagi nyuci ketemu. Wah, bandel yang orang bohong ya. Tanya duit apaan kan? Duit sial. Apa sial? Gua udah ngumpetin sial dan ketemu. Maafin Bu ya. Lagi ngaji dulu. Baik. Hadis yang keempat nih. Tadi Pak masih hukum tuh bagi nama amal bin yang halal, haram, ibadah pakai dari yang keempat lebih tinggi lagi. Kalau kita bisa meninggalkan Pak, ini luar biasa. Apa tuh hadisnya? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri muslim yang berkualitas, dia meninggalkan apa yang enggak ada manfaatnya.
Misalnya malam hari ngobrol panjang lebar, udah tahu Maroko menang, panjang ngomongnya, 1-0 tuh menang tuh Maroko, diomongin terus. Kalau nggak ada manfaatnya tinggalkan. Kalau sekali boleh, kacau ya. Maroko besok ketemu Prancis, penjajah tuh. Ini beneran kita kan tahu. Soalnya kita oleh malam minggu yang undang Habib Abdullah bin Husin bin Yahya. Bib, kenapa Kiai? Ntar saya ceramah jam berapa ya? Ya habis membaca maulid deh. Yang baca siapa? Yang baca adik anak Habib Hasan, adik Rus, Habib Yahya, ponakan Habib Lutfi. Pokoknya Kiai datang jam berapa? Kenapa sih Kiai? Ini Maroko nih. Jam 10 nih. Benar ternyata begitu selesai bulan pada kira langsung bubar. Jadi yang terakhir nih, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ini yang hadis yang keempat nih. Pokoknya kalau nggak ada manfaatnya tinggalkan. Kalau nggak ada manfaatnya. Kalau kemarin kan kita ada manfaatnya ngelihat Maroko begitu menanjim ibunya. Anak-anak jadi situ dapat itu bola dan dakwah. Bayangkan ibunya ditarik ke lapangan, diajak dansa, diajak nari. Memang ini biar anak muda pecinta bola lihat bagaimana itu orang mainnya. Saya begitu lihat, ya Allah, itu mau ya Allah, ibunya sampai dicium. Semua pelatihnya. Ini kan baru sejarah ibaratnya yang masuk semifinal Afrika ya. Betul. Tapi saya bilang masih ya Allah, sampai begitu kan. Ya maksudnya kita kepingin anak kita begitu, nggak mungkin. Itu yang saya dapat, ya Allah. Ini sampai ibunya dibawa semua, ya Allah. Iya, itu kemenangan tuh di situ. Di situ aja udah menang, walaupun nanti ibaratnya ini udah menang di semifinal apa? Ibaratnya udah masuk semifinal, udah pecah rekor. Tapi saya melihat kemenangannya di situ. Seluruh dunia tuh karena dia bisa kasih contoh kepada anak muda yang girang bola, yang boleh melihat bagaimana ibunya di nomor satu. Dakwah. Ini itu dakwah benar. Dakwah benar. Saya ngeliat gitu sama istri saya. Saya nggak nonton, bini saya nonton bola hobi. Kalau bini hobi, saya cuma nemenin doang sampai habis. Ini kan gimana lagi orang bini ya? Ya Allah masa apa bini kayak begini. Saya bilang ya Allah, ya jadi kita kepengen tuh. Itu kan doa tuh ya Allah, ya Allah, anak-anaknya ya Allah. Ya itu udah kemenangan. Udah kemenangan, belum final, ibaratnya belum semifinal dia udah menang. Udah menang. Mudah-mudahan kita gitu semuanya. Amin. Jadi hadis yang terakhir apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda seseorang atau muslim yang baik itu dia meninggalkan apa yang enggak ada manfaatnya. Ya, makanya dia sampai beberapa jam gitu ya. Kalau enggak ada manfaatnya dia udah mulai meninggalkan dan lebih baik dia tidur misalnya. Coba. Saya itu kerjaan saya cuma begitu. Malam dia saya pulang ngobrol sama dia tidur. Saya memang dari dulu nggak demen nongkrong saya. Memang dari dulu dari muda itu dari ngaji, guru-guru saya ngajar udah gitu aja, nggak ada gitu kecuali jalan-jalan sama anak-anak tuh kosong saya, sama cucu rame-rame. Karena di situ buat kita jadi tambah muda terus. Makanya begitu punya cucu 3, jangan ada yang panggil engkong, jangan ada yang panggil kakek. Karena kita kalau lagi jalan seneng kan. Alhamdulillah semua cucu mantu pada senang panggil saya Buya. Tapi ditambahin Buya engkong. Jadi ketawain mulu gitu begini ya. Ya. Fakullu wahidin minha tuh masing-masing salah satu dari hadis yang tadi saya sebutin, innamal a'malu binniyat, innal halala bayyinun gitu ya, wal harama bayyinun, itu sama juga al halal bayyinun wal haram bayyinun seperempat. Terus man amila amalan laisa alaihi amrun seperempat, min husnul islam. Itu masing-masing hadis tadi katanya kata pengarang kita, likullin wahidin minha rubu'ul islam. Masing-masing hadis tadi nilainya seperempat ajaran Islam. Jadi kalau kita ngamalkan tiga-tiganya sempurnalah kita jadi orang Islam. Niat, pilih yang halal, ibadah kita semuanya udah ada dasarnya, maulid,
Ya, termasuk Maulid, takdir itu ada dalilnya. Yang bilang nggak ada karena memang nggak demen. Rata-rata ulama-ulama dari Najd, karena memang dari dulu Nabi nggak doakan Najd. Najd itu nggak didoakan Syam dan Yaman. Sekarang kita bisa lihat ulama-ulama dari Suriah, ulama-ulama dari Syam, dari Yaman, kan baik-baik, enak-enak. Tapi kalau dari Najd, kata Nabi itu kornus syaiton, tanduk di syaitan. Makanya sekarang ulama-ulama dikit-dikit pecah belah, haram, Allah masuk neraka. Udah kayak begitu. Nah, kata pengarang kita memiliki seperempat dari ajaran Islam. Wa qala ba'duhum, ada sebagian ulama bilang gini, law sannaftum, sannafa yusannifu tasnifan, sannafa apa makna? Kata ulama gini, law sannaftu mi'ata kitabin labadatu fi awwali kulli kitabin bihadzal hadithi ay innama a'malu bin. Kata pengarang kita gini, jika saya bisa ngarang 100 kitab, jika saya bisa ngarang 100 kitab, labadatu, pasti saya akan mulai fi awwali kulli kitabin, dari semua karangan kitab saya itu bihadzal hadis, dengan hadis innama a'malu binniyat. Makanya Imam Bukhari setelah dia berkelana sekian tahun, kemudian dia mengumpulkan 600.000 hadis di zamannya. Imam Bukhari itu bisa mengumpulkan 600.000 hadis dari orang ke orang, ulama ke ulama, terus dia satu dicatat. Itu bahkan ketika dia kumpulkan 600.000, disortir lagi jadi 100.000 lebih. Dari 100.000 dia hafal, makanya Al-Hafiz. Sampai akhirnya dikumpulkan lagi 8.000, 9.000, 80 hadis. Itu dari 9.000, 82 hadis. Itu setiap dia nulis satu hadis, dia wudhu dulu. Setelah wudhu, dia sholat, baru dia tulis. Dari 600.000 hadis, apa yang ditulis pertama di kitabnya Imam Bukhari? Innamal a'malu binniyat. Jadi betapa yang innamal a'malu binniyat. Dari 600.000 yang dia temukan, yang pertama dimasukkan di kitab Bukhari, Muslim dan Bukhari, innamal a'malu binniyat. Mau nulis wudhu dulu, sholat tahajud, sholat sunnah, kemudian baru dia tulis innamal a'malu binniyat. Makanya ada ulama lain, kalau saya bisa ngarang 100 kitab, pasti saya awali kitab saya dengan innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena pentingnya amal hati. Amal hati itu lebih tinggi dari amal jawarih. Karena amal hati itu bisa melebihi umur kita. Umur kita cuma 63 tahun, tapi selama pengajian ini diadakan, maka selama pengajian itu diadakan, Bang Ali, kita bisa dapat pahala. Kenapa? Karena hati kita bilang, selama pengajian diadakan, kayak Maulana Kamal Dusul, si Bro Polisi, saya mau hadir. Selama pengajian itu diadakan, karena niat kita akan mendapatkan transfer pahala. Betapa hebatnya tuh niat. Udah masuk ya? Belum. 5 menit lagi. Terus siapa yang menembus tuh? Emang ngaji bayar? Maafin. Terus boleh terus ya. Iya, dibilang wa huwa haditsun azimun kana as-salafus shalih yuhibbuna iftitaha musannafatihim. Jadi bacanya bukan musannifan. Dibacanya isim maf'ul sama lagi. Kenapa kok musannafatihim Ustaz? Musannafatihim. Dia tadi dia jadi mudhaf ilaih. Kalau dibaca musannifat yang mengarang. Kalau musannaf yang dikarang. Asalnya kan sannafa, yusannifu, tasnifan, bahwa musannif. Makanya ada tuh qala musannif, muallif. Tapi kalau kita baca musannafun yang dikarang, jadi kitab. Jadi salah baris, salah arti. Ya, sama Maulana Kamal Dusul salah baris baca enggak boleh. Musannif musannaf dibaca musannif, beda arti itu, jadi enggak nyambung. Musannaf jadi ismul maf'ul. Ismul maf'ul. Nah, katanya gini, as-salafus shalih, nanti ada pembahasan khusus tentang as-salafus shalih. Itu dikatakan di sini yuhibbun, mereka sangat suka iftitaha musannafatihim bihi, itu suka sekali membuka, iftitah itu membuka karangan-karangan mereka itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Apa tujuannya? Tambihan, sebagai peringatan.
sebagai peringatan. Peringatan buat siapa? Litolibi, bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi begitu kita lagi belajar, ini kan hadis nih, itu peringatan bagi kita yang senang dengan ilmu, menuntut ilmu, ada husnin niat, agar kita husnin niyati, baik dalam niat. Jadi begitu kita mulai ngaji dengan husnul niat, husnin niat, niatnya udah baik, kemudian wahtimamihi bisalika. Dan ulama-ulama itu banyak ya. Ihtimam itu memberikan perhatian khusus. Bahasa kita sekarang memberikan perhatian. Syukran ala imami, orang Arab bilang itu. Ihtimam itu perhatian. Kalau kita memprioritaskan, ulama-ulama itu banyak memprioritaskan bizalika, dengan hadis tadi. Kenapa? Wali annaha min ajli a'malil qulub, karena sesungguhnya niat itu termasuk amal-amal hati. Amal-amal hati. Watta'atu wali annaha min ajli a'malil qulub, amal-amal hati. Watta'ati al-muta'alliqati, dan ketaatan-ketaatan yang berkaitan dengannya. Wa 'alaiha madaruha, karena sesungguhnya innamal a'malu binniyat tadi adalah porosnya agama. Jadi pentingnya hadis innamal a'mal binniyat sangat penting, makanya ulama-ulama menitik beratkan dengan itu, mengutamakan itu, memulai karangannya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Kalau hatinya baik, maka insya Allah kesannya baik. Dari mana dalilnya? Dari Nabi. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'irul jasad, wa idza fasadat fasada sa'irul jasad. Kata Nabi, di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka yang lainnya ikut baik. Apa tuh? Hati. Nah, niat itu di mana? Saya ingat waktu ngaji ini, memang saya punya guru yang satunya lagi, Mu'alim Junaidi. Kalau kita ngaji, niatin ngaji seumur hidup. Ngaji seumur hidup. Apa saya mau? Atau niatkan selama kitab ini dibaca, saya mau hadir. Jadi kalau kita nanti uzur gak hadir, tetap dapat transfer pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma kuntu ana nabiyuna min qabli." Allah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا